Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Salsabila dengan NIM 2421-2050. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu tentang algoritma pencarian dalam AI, khususnya Breadth First Search atau BFS dan Depth First Search atau DFS. Adapun pengertian dari algoritma pencarian ini adalah metode yang digunakan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan dengan cara menelusuri kemungkinan langkah yang ada. Dalam bidang kecerdasan buatan, algoritma pencarian sangat penting karena hampir semua sistem AI bekerja dengan cara mencari solusi terbaik dari beberapa kemungkinan. Sebagai contoh, Google Maps mencari rute tercepat, game mencari jalan karakter, sistem pengenalan wajah mencari kecocokan data, robot mencari jalur untuk mencapai tujuan dalam AI. Proses pencarian biasanya dilakukan dalam sebuah ruang keadaan atau state space, yaitu kumpulan semua kemungkinan keadaan yang bisa terjadi sampai solusi ditemukan. Dua algoritma pencarian yang paling dasar dan paling sering dipelajari adalah Breadth First Search dan Depth First Search. Kedua algoritma ini sering digunakan sebagai dasar untuk memahami algoritma yang lebih kompleks dalam AI. Dan adapun Breadth First Search. Breadth First Search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara menelusuri node secara melebar terlebih dahulu. Artinya, semua node yang berada pada level yang sama akan diperiksa terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. Dengan kata lain, BFS mencari solusi dengan cara menelusuri dari atas, menyebar ke samping, baru turun ke bawah. Adapun cara kerja BFS ini menggunakan struktur data key atau antrian. Langkah-langkah BFS ini adalah masukkan node awal ke dalam key, ambil node paling depan, periksa apakah node tersebut adalah tujuan. Jika bukan, masukkan semua anaknya ke dalam key, ulangi sampai solusi ditemukan. Contoh BFS, misalkan kita punya graf seperti ini, A, B, dan C berada di bawah A. Lalu B memiliki anak yaitu D dan E. Tujuan kita adalah mencari node E. Langkah BFS, mulai dari A, lalu periksa B dan C. Setelah itu lanjut ke D dan E, urutan BFS. Urutan dari pencarian BFS ini adalah A, B, C, D, dan E. Kelebihan BFS ini adalah bisa menemukan solusi terdekat, cocok untuk mencari rute terpendek, mudah dipahami, sangat cocok untuk masalah pencarian jalur. Kekurangan BFS ini adalah membutuhkan memori yang besar, lambat jika jumlah node sangat banyak, tidak efisien untuk graf yang sangat dalam. Dan ada pun kemudian depth first search. Pengertian DFS ini adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara menelusuri sedalam mungkin terlebih dahulu, baru kembali ke atas. Artinya, algoritma ini akan masuk ke satu cabang, masuk lagi ke dalam, terus sampai mentok baru pindah ke cabang lain. Cara kerja DFS. DFS menggunakan struktur data stack atau tumpukan, atau bisa juga menggunakan rekursi. Langkah-langkah DFS ini adalah mulai dari node awal, masuk ke anak pertama, masuk lagi ke anak berikutnya. Jika sudah tidak anak, kembali ke atas lanjut ke cabang lain. Contoh DFS, gunakan graf yang sama seperti sebelumnya. Tujuan kita adalah mencari node E. Urutan pencarian DFS ini adalah A, B, D, E, dan C. Kelebihan DFS ini adalah membutuhkan memori kecil, lebih cepat jika solusi berada di cabang awal, cocok untuk pencarian dalam graf yang besar. Kekurangan dari DFS ini adalah tidak menjamin solusi terdekat, bisa masuk terlalu dalam, bisa lama jika graf sangat besar. Jadi kesimpulannya, Breadth First Search dan Depth First Search merupakan dua algoritma pencarian dasar dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. BFS bekerja dengan cara mencari secara melebar, sedangkan DFS bekerja dengan cara mencari secara mendalam. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.